Film diawali dengan memperlihatkan seorang pasukan khusus yang dikenal dengan nama yang sedang menjalankan sebuah misi penting dan hanya bisa dilakukan olehnya. Ia dikenal atas keberaniannya karena berani menantang maut. Seorang atasan dengan yakin jika misi ini akan berhasil, namun seorang politikus wanita terlihat tidak senang dengan keberhasilan misi ini. Benar saja, tiba-tiba terjadi kesalahan teknis yang membuat saluran teleponnya terganggu sehingga tak bisa menghubungi Di sisi lain, yang sedang bertarung seketika melihat seseorang yang dikenalinya, namun akhirnya ia tertembak dan jatuh ke dalam laut. Dan inilah alur film Rastra Kavach 2022. Oke. Beberapa bulan kemudian kita melihat seorang wanita bernama Kavya yang sedang merawat di sebuah rumah kecil. Nampaknya wanita ini adalah seorang agen yang diam-diam ditugaskan untuk menjaganya. Dalam tidurnya itu, bermimpi melihat rumah yang terbakar di mana sang ayah ditangkap oleh beberapa orang dan memanggilnya dengan nama Rishi. Hal ini tentu membuatnya terbangun dan berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Lalu datang agen wanita itu. Melihatnya telah sadar, ia pun segera mengeceknya dan memberitahu markas pusat. Sir, is back. Di markas pusat, kabar mengenai yang masih hidup mengejutkan politikus wanita ini, dan tiba-tiba datang sekelompok orang, entah siapa yang memberi perintah, namun yang jelas mereka diminta untuk membunuh Setelah berhasil mengalahkan orang-orang itu, Kavya pun segera pergi dan memberitahu rekannya bernama Agen Ro. Dalam perjalanan itu, sangat bingung dengan yang terjadi dan mengapa Kavya memanggilnya Dari situlah Kavya tersadar jika telah kehilangan beberapa ingatannya, termasuk dirinya yang merupakan agen terbaik di India. Ia selalu mengatakan jika dirinya bernama Rishi. Lalu tiba-tiba muncul kembali ingatan di sebuah daerah bernama Kasauli 11. Lalu meminta untuk menuju ke daerah tersebut. Setelah sampai di sana, ia lalu menuju ke sebuah rumah. Menjelaskan di sanalah ia melihat dalam mimpinya jika rumahnya terbakar dan ia melihat ayahnya dibawa oleh 2 orang. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan menunjukkan pada Kavya jika pria itu adalah ayahnya. Sontak hal ini membuat Kavya terkejut karena orang tersebut bernama Dev yang merupakan seorang pengkhianat negara. Lalu datang agen Ro beserta atasannya, dan pria ini bernama Jai Rathore yang juga sebagai ayahnya. Setelah sampai di markas, Kavya lalu menjelaskan semuanya pada atasannya. Hal ini membuat atasannya dan Jai Rathore berdebat mengenai Dev yang merupakan pengkhianat. Jai Rathore berkeyakinan jika Dev bukanlah seorang pengkhianat. Untuk itu ia merahasiakan identitas asli lalu mereka bertiga sepakat untuk merahasiakan hal ini. Sementara itu, Jai Rathore mulai bercerita pada Kavya mengapa ia yakin jika Dev bukanlah pengkhianat. Yang pertama, saat itu Dev sedang membuat rancangan sistem penghancur nuklir. Proyek itu disetujui dan dinamai dengan Project Kavach. Dev juga merekrut rekannya bernama Dewan dan Rajat. Kedua, Dev Rathore merupakan kakak kandung dari Jai Rathore. Keduanya merupakan anak dari seorang mayor, jadi tidak mungkin mengkhianati negara. Namun suatu hari terjadi kebakaran di rumah Dev. Di sanalah Jai Rathore menemukan Rishi dan membawanya ke rumahnya. Jai Rathore memiliki anak bernama Setelah itu, Rishi memberikan keterangan ke pihak GBI mengenai kejadian yang sebenarnya. Namun ternyata ada saksi lain yang memiliki cerita berbeda. Dia adalah Sajan, bawahan Dev.
Ia berkata jika dirinya melihat Dewan dan Rajat membakar rumah itu atas perintah Dev. Sontak hal tersebut membuat Jai marah. Lalu di suatu malam tiba-tiba datang Sajan meminta pertolongan. Ia mengaku diserang oleh anak buah Dewan dan Rajat. Ketika akan memberitahu cerita yang sebenarnya, tiba-tiba sekelompok orang datang menembakinya. Atas kejadian itu, Sajan meninggal. Begitu juga dengan anak kandungnya yang bernama Melihat nyawa Rishi terancam ketika Sajan meninggal, istri Rator bernama Yasvi sengaja menggunakan nama Rishi pada sertifikat kematiannya dan menggantinya dengan nama Hal ini bertujuan untuk melindunginya. Sejak saat itu, Jai Rator mengundurkan diri dari tentara dan bergabung dengan organisasi Rao. Misinya adalah menemukan Kavach dan sang kakak Dev Ratore. Setelah bercerita, ia lalu mengatakan semua tentangnya pada Rishi, jika dirinya telah dikenal dengan nama Bahkan pada misi terakhir, dirinya telah mendekati operasi Kavach, namun sayangnya ia tertembak dan membuatnya hilang ingatan. Untuk itu, ia meminta untuk segera memulihkan dirinya terlebih dahulu, agar bisa menemukan ayahnya. Di sini, Jai Rator sengaja tak memberitahunya jika dirinya adalah orang yang telah mengasuhnya sejak kecil, karena ia ingin dirinya fokus pada pemulihan. Berbeda dengan Yasvi yang bersikeras ingin menemui yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Melihat itu, Jai Rator memberikan kesempatan namun jangan sampai mengatakan yang sebenarnya jika mereka telah mengasuhnya sejak kecil. Dan benar saja, tak mengingat sama sekali tentang Yasvi, namun ketika ia memakan masakan kesukaannya, ia merasa pernah memakan ini sebelumnya. Setelah itu, ia diminta untuk kembali ke dalam mobil dan tiba-tiba seseorang menyergapnya. Ternyata itu merupakan tes dari Jai Ratore untuk menguji seberapa siapkah untuk menjalani misi. Lalu di sebuah tempat diperlihatkan Dev Ratore yang menguji proyek Kavach itu kepada perwakilan beberapa negara. Ia berniat melakukan pelelangan dan menjualnya dengan harga tinggi. Scene lalu berpindah pada yang teringat sebuah nama Arsalan. Mendengar itu, Kafia menjelaskan jika Arsalan adalah salah satu dari 6 anggota operasi Kavach. Ia menceritakan sebelumnya mereka mendapat misi operasi Kavach yang pertama di Myanmar. Dalam aksinya itu mereka berlima tertangkap hingga akhirnya datang menyelamatkan mereka. Engaging now. What about you? Setelah misi berhasil, mereka melanjutkan berpesta dan itu merupakan pesta terakhir. Karena setelahnya anggota lain ditemukan tewas termasuk Arsalan. Hingga kemudian Kafia mendapat kabar jika dirinya juga hampir mati. Oleh sebab itu ia diperintahkan Jai Ratore untuk menjaganya dan menyembunyikan Kemudian mereka mendapat kabar penting jika terdapat sinyal peluncuran rudal yang berhasil dinonaktifkan. Setelah diselidiki, sistem pertahanan yang digunakan itu sama persis dengan yang digunakan Project Kavach yang digunakan di India saat 15 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba agensi telah dihentikan sehingga tak bisa memulai operasi. Jai Ratore menduga jika terdapat mata-mata di internal agensi yang sengaja menutup akses agar tak mendekati Dev Ratore.
Setelah itu Pak Murti memberikan tugas operasi rahasia untuk Om dan kawan-kawan agar menyelidiki Devratore berdasarkan sinyal dari rudal tersebut. Lalu setibanya di rumah, Jairatore ternyata sudah ditunggu oleh Om. Ia telah diberitahu oleh Kafia bahwa selama ini yang merawatnya sejak kecil adalah Jairatore dan Yasvi. Om begitu kesal karena tidak diberitahukan sejak awal, lalu tiba-tiba seseorang menembaki Jairatore hingga akhirnya ia meninggal dunia. Kemudian Morty memberitahu jika dalang dari pembunuhan ini adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Devratore. Mendengar itu ia berjanji pada Yasvi akan membalaskan dendam ini meskipun ia adalah ayah kandungnya. Esoknya ia mendapat sebuah perangkat yang sengaja ditinggalkan Jairatore apabila ia telah meninggal. Rekaman itu berisi tentang informasi jika terdapat mata-mata di internal. Oleh sebab itu mereka, Om, Kafia, dan Ro harus melakukan rencana sesuai perintah. Tujuan pertama mereka harus menuju ke Armenia untuk menemui seseorang. Namun sebelum itu mereka harus menggunakan ID palsu agar tak terdeteksi oleh agensi yang diam-diam membuntuti mereka. Tibalah mereka di Armenia dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan Arsalan yang ternyata masih hidup. Ia bercerita jika Jairatore sengaja tidak memberitahu agar agensi tak mengetahui jika dirinya masih hidup. Selanjutnya ia menjelaskan beberapa orang ini telah mengincar proyek Kavach di pasar gelap. Untuk masuk ke sana mereka harus mendekati ketiga orang ini. Mereka merupakan broker internasional dan orang yang bernama Markus adalah yang paling berbahaya yang ditempatkan di penjara Armenia. Lalu dengan meretas kamera pengawas, mereka melihat Markus keluar menggunakan kontainer. Segera mengejar kontainer tersebut. Namun siapa sangka di dalam kontainer itu ia melihat sang ayah yang ternyata telah melakukan kesepakatan dengan Markus. Om pun langsung menembak Markus dan membuat perhitungan dengan sang ayah. Lalu sang ayah bercerita jika saat itu bawahannya Dewan dan Raja telah korupsi dan ia merasa dipermainkan oleh beberapa oknum. Untuk itu harapan terakhirnya adalah untuk mengembalikan proyek Kavach ke negara India. Lalu tibalah Kafia yang memberitahu rekaman yang terpasang di dadanya saat ia menjalani misi operasi Kavach. Ternyata yang menembakinya saat itu adalah Morty. Hal ini semakin menguatkan bahwa pengkhianat sebenarnya adalah Morty. Akhirnya mereka bekerja sama menuju lokasi kesepakatan di perbatasan Armenia dan Iran. Rencananya adalah Dev terlebih dahulu memasuki lokasi untuk mengambil alih sistem pertahanan itu. Di sisi lain, Om, Kafia, dan Arsalan bersiap untuk mengambil sistem tersebut. Jai Bhavani. Jai Bhavani. Dalam pertempuran itu, tiba-tiba Morty datang dengan membawa Arsalan dan Kafia. Merasa menjadi penghambat, keduanya rela tertembak agar Om bisa mengambil sistem pertahanan Kavach. Kafia masih selamat, namun Arsalan harus mati di tempat. Setelah berhasil mendapat sistem pertahanan itu, Om tetap belum puas sebelum mendapatkan si pengkhianat alias Morty. Namun tiba-tiba sang ayah menembaknya dengan alasan Morty telah merenggut segalanya dari hidupnya. Atas kesedihan sang ayah, mereka pun berpelukan. Namun tiba-tiba Devrator menembak anaknya sendiri.
Ternyata ia adalah dalang dari semua ini. Saat itu ia sengaja membakar rumahnya. Ia jugalah yang memerintahkan Morty untuk membunuh adiknya Gyratory. Dan saat ini ia rela untuk membunuh anaknya sendiri. Semua itu dilakukan karena obsesinya terhadap operasi Cabbage untuk menguasai dunia. Namun siapa sangka peluru di pistolnya ternyata habis. Hal ini membuat Om berkeyakinan untuk segera membunuh ayahnya itu. Dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Rastra Cabbage Om. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan komen di bawah. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.